Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya menyapa di grup ya. Menyapa teman-teman yang lain dengan absensi sholat duha. Semoga kalian tetap istiqomah menjalankan sholat wajib, sholat duha ataupun ibadah sunah-sunah yang lain. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Agustus kita akan belajar PPKN. Silahkan teman-teman dibuka LKS tema 1. Kita langsung masuk ke subtema 2. Dibuka halaman 34. Nanti kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Kemarin teman-teman sudah hafal kan bunyi-bunyi dari Pancasila dan juga lambang-lambangnya. Jadi Pancasila simbolnya ada 5, bunyinya ada 5. Nanti teman-teman dihafalkan di rumah ya. Yuk kita mulai. Pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pada bagian burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Ini ya, yang tengah itu ya. Yang tengah ada berisi lambang Pancasila. Paham ya anak-anak yang mana lambang Pancasila itu di bagian tengah perisainya. Apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, kita langsung di sila pertama. Apa bunyi sila pertama? Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya atau lambangnya apa? Lambangnya adalah gambar bintang. Bisa dilihat ya. Sila pertama, gambar lambangnya bintang, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, teman-teman dibuka halaman 34, di sana ada pengamalan sila pertama dan sila kedua. Ada bacaannya ya, Bu Guru langsung saja ya. Contoh pengamalan sila pertama. Kalau di slide-nya Bu Guru, ini ada 5, di buku ada 4. Bu Guru bacakan yang di slide saja ya. 1. Contohnya, bersyukur kepada Tuhan. Nomor 2, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. 3. Menghormati agama orang lain. 4. Melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianut. 5. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, ini mudah sekali ya untuk diingat-ingat. Kalau ada pertanyaan, sebutkan pengamalan sila pertama. Bersyukur kepada Tuhan, tidak memaksa suatu agama kepada yang lain, berdoa sebelum melakukan sesuatu, dan melaksanakan ibadah. Pasti teman-teman mudah sekali hafalnya. Lanjut ke sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Simbolnya gambar rantai. Sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua, ada 5 juga. 1. Membantu korban bencana alam. Tidak berbuat kasar kepada orang lain. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. 4. Membantu adik belajar. 5. Menolong teman yang kesulitan. Nah, ini contoh pengalaman sila kedua. Ada 5. Ini sering kita lakukan ya, membantu korban bencana alam,
Terus juga bersikap sopan kepada orang tua, teman-teman pasti sudah melakukannya. Membantu adik belajar, bisa. Menolong teman yang kesulitan. Atau takziah ke tetangga. Menjenguk orang yang sakit, itu bisa juga. Kalau di LKS ada bermain tanpa membedakan teman. Mengembangkan sikap tenggang rasa. Membantu orang lain yang mengalami musibah. Intinya kalau yang nomor 2, kita melakukan bantuan, memberikan bantuan kepada orang lain. Yang ketiga, sila ketiga, bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya apa atau lambangnya? Pohon beringin. Untuk sila ketiga, teman-teman silahkan dibuka halaman 40. Ini kita loncat-loncat ya bukunya ya, halamannya. Sudah dibuka halaman 40? Ya. Bunyinya Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Cinta terhadap bangsa Indonesia. Contoh pengamalan sila ketiga. 1. Mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Bermain dengan rukun. Berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama, mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah. Contoh simpelnya ya, kalian bermain bersama dengan teman-teman, tidak boleh membedakan suku dan agama. Kemudian mengikuti upacara bendera. Kalau kita sudah normal, sudah tidak ada pandemi ini, kita setiap Senin pasti melakukan upacara bendera. Itu termasuk pengamalan sila ketiga, melestarikan budaya daerah. Teman-teman biasanya bermain wayang, terus nonton kuda lumping, itu juga termasuk pengamalan sila ketiga, melestarikan budaya daerah. Bermain dengan rukun, gak boleh saling rebutan, saling nakal, itu termasuk juga. Lanjut. Ya teman-teman, untuk yang di LKS halaman 40, di sana itu sikap rukun dan kompak. Nah, contohnya kompak itu di bacaan ini adalah latihan lomba menari bersama. Kan kalau di LKS cuma 1, Bu Guru ada 5 ya. Nanti teman-teman bisa di stop dulu video ini. Nanti teman-teman bisa menambahkan di LKS. Nomor 2, bermain dengan teman, mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah. Bisa ditulis pakai pensil ya. Nanti bisa di stop dulu videonya. Lanjut ke sila keempat. Nah, untuk sila keempat, kita loncatnya lumayan jauh ya untuk sila keempat. Nah, sila keempat itu ada di halaman 43. Sila keempat bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa lambangnya? Kepala banteng. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita harus bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Apa itu musyawarah? Nanti Bu Guru jelaskan. Nah, kita belajar dulu contoh pengamalan sila keempat. Kalau di LKS contohnya hanya kita bermusyawarah ya. Ini Bu Guru ada 4. Yang pertama, menyampaikan pendapat. Nomor 2, menerima musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada atau ikhlas ya, berdiskusi atau kerja kelompok. Nomor 5, saling menghargai. Ada 5 ya. Menyampaikan pendapat, bermusyawarah, menerima hasil musyawarah, berdiskusi, saling menghargai pendapat. Guru jelaskan, ini nanti teman-teman bisa dicatat ya di bawah tulisan musyawarah termasuk pengamalan sila keempat. Nanti teman-teman bisa di stop video ini kemudian ditulis pakai pensil. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Aturan dalam bermusyawarah.
Jadi kalau bermusyawarah itu kita ada aturannya. Yang pertama, setiap orang dapat mengajukan pendapat. Nomor 2, harus menghargai pendapat orang lain. 3, tidak dapat memaksakan pendapat. 1, setiap orang boleh berpendapat. Nomor 2, harus menghargai pendapat orang lain. Nomor 3, tidak dapat memaksakan pendapat. Boleh berpendapat, menghargai, tidak boleh memaksa. Lanjut, sila yang terakhir, nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Gambar padi dan kapas. Sila kelima mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama manusia. Contohnya, 1, tidak berbuat curang kepada orang lain. Nomor 2, bergotong royong membersihkan kelas. Nomor 3, tidak boros dan suka menabung. Nomor 5, menghargai hasil karya orang lain. Nomor 5, melaksanakan hak dan kewajiban. Ingat-ingat ya, ini kalau yang nomor sila kelima, itu kayak kita di sekolah ya. Tidak berbuat curang, bergotong royong, contohnya melaksanakan piket, menghargai hasil karya orang lain. Tidak boros dan suka menabung. Insya Allah teman-teman paham ya, karena untuk pengamalan sila Pancasila tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mengamalkan setiap hari ya, baik yang dari sila yang ke-1 sampai yang ke-5. Kalau yang ke-1 saya yakin, Bu Guru yakin pasti teman-teman sudah melaksanakannya, mulai dari sholat sunnah, sholat wajib, puasa gitu. Sekarang tugasnya ya, ini karena kita target sebelum September selesai 2 tema, Bu Guru langsung di LKS-nya tugasnya adalah mengerjakan ulangan harian ya. Kerjakan LKS tema halaman 45 sampai, Bu Guru salah ketik ya, 45 sampai 46 ya. Kerjakan poin 1 pilihan ganda. Kemudian poin 2 yang soal isi, tugas difoto dan dikirimkan ke Bu Guru. Untuk tugas tambahannya, bacalah materi pelajaran semua cerita tentang sila Pancasila di LKS, hanya dibaca oleh kalian, tidak usah direkam, tidak usah difoto dan tidak usah dikirim. Untuk pendalaman materi saja. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa japri. Mohon maaf ini videonya lama ya, karena kita kan harus menjabarkan satu persatu. Sekian dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.